itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membuka satu bagian Alkitab firman Allah yang akan kita baca, kita renungkan bersama dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Kita buka Lukas pasalnya yang ke-9. Sama-sama kita membuka bagian ini dan kita baca renungkan bersama bagian firman Allah ini. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin ya. Untuk menghormati pembacaan firman Allah, kita bangkit berdiri. Kenapa bangkit berdiri? Karena memang dalam kitab Tawarikh, Esra memerintahkan umat ketika hukum Taurat dibacakan, firman Allah dibacakan, jemaat Tuhan bangkit berdiri ya. Hal mengikut Yesus. Nanti saya yang ganjil Bapak Ibu ayat yang benar. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai lidah menunggu manusia, tetapi anak manusia tidak mempunyai lidah untuk mendapatkan pahala." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan mati, tetapi engkau berjalan ke dalam keadaan aman." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membayar tanggung oleh belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Tema yang kita angkat hari ini adalah mengikut Yesus, keputusanku. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengangkat satu tema, yaitu mengikut Yesus, keputusanku. Ya, proklamasikan ini dalam hidup kita, bahwa mengikut Yesus adalah sebuah keputusan bagi kita. Haleluya. Minggu lalu saya mengangkat sebuah tema tentang berbicara tentang kekristenan. Apakah saya sungguh-sungguh orang Kristen, atau saya numpang Kristen, atau saya hanya formalitas dari Kristen? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar tentang mengikut Yesus, keputusanku. Dalam bagian ini kita baca ada 3 jenis orang yang mencoba untuk mempresentasikan bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Ya, coba Bapak Ibu. Siapa tahu kita juga ada salah satu dalam bagian ini, kan gitu ya. Benarkah saya pengikut Yesus atau cuma saya ikut-ikutan? Ya, atau karena keturunan dan lain sebagainya. Ayat yang ke-57 coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Luar biasa pernyataannya ini. Aku akan mengikut engkau Tuhan kemana saja engkau pergi. Gampang gak gitu? Gampang mengucapkannya, tapi betul enggak? Gampang melakukannya. Kemana saja engkau pergi Tuhan, baik dalam lembah kekeraman, baik dalam persoalan apapun, aku akan mengikut engkau Tuhan. Dan perjalanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalibkan, semua muridnya melarikan diri, betul? Lalu di mana orang yang mengatakan, "Kemana saja engkau pergi Tuhan, aku akan ikut"? Kemana? Tidak ada yang terlihat. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ke-59. Dikatakan dalam bagian ini, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Izinkanlah aku." Tetapi orang itu berkata,
menguburkan bapakku dulu. Betul ya? Nah, ini ada yang seperti ini. Mau ikut Tuhan, tetapi aku selesaikan dulu urusanku, baru aku ikut Tuhan. Ya, yang ketiga, ayatnya yang ke-61. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan seorang lelaki lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ada 3 jenis orang yang mau mengikut Tuhan yang muncul dalam bagian ini. Pertanyaannya, apakah mereka adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, atau cuma formalitas ikut Yesus, atau ingin menyenangkan Tuhan, atau mungkin ada motivasi yang lain? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak orang yang mau ikut Tuhan atau melayani Tuhan, tetapi ketika ditanya keseriusan akan muncul bermacam-macam pertanyaan dan alasan. Ya, benarkah mereka mengikut Yesus atau cuma ikut-ikutan saja? Apakah mereka betul-betul mau melayani Tuhan atau mungkin ingin kelihatan saja? Atau mungkin perlu dijawab juga pertanyaannya, apakah mereka memang tidak mengerti arti daripada mengikut Yesus sehingga mereka cuma ikut-ikutan saja? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan dalam bagian ini, mengapa saya mengikut Yesus dan apa syarat mengikut Yesus? Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Berapa lama kita sudah jadi Kristen? Berapa lama kita sudah melayani Tuhan? Betul nggak saya mengikut Yesus? Betul nggak saya mengikut Yesus? Betul nggak saya mau melayani Yesus? Karena itu hari ini kita akan belajar tentang bagian ini, yaitu ada 3 model orang yang mengikut Yesus sesuai dengan ayat-ayat tadi, yaitu ayat 57, ayat 59 dan ayat 61. Model yang pertama adalah model tipe idealis. Model tipe idealis, yaitu orang ini menuntut sebuah kesempurnaan. Jadi orang ini menyatakan bahwa dia apa yang dia putuskan itu sungguh-sungguh adalah yang paling sempurna. Ya, jadi orang yang seperti ini biasanya modelnya menggebu-gebu sekali. Tetapi nanti di tengah jalan ketika dia diperhadapkan dengan pilihan, entah itu sebuah tantangan yang membuat dia mesti mengambil keputusan, entah itu sebuah jabatan yang membuat dia ambil keputusan, entah itu teman hidup, entah itu harta atau yang lainnya, maka dia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat bahwa dia adalah pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini penting sekali. Merasa diri paling benar dan sempurna, dan orang idealis ini tidak mau berubah. Kenapa? Karena apa yang dipikirkannya itu yang paling benar. Prinsipnya bagus sekali dalam prinsip, ya. Tetapi kalau prinsip yang salah tidak bisa diubah, itu sangat berbahaya. Dan ketika orang ini mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, perfeksionis banget, sempurna banget enggak? Sempurna banget enggak? Sempurna banget enggak? Bagus banget enggak? Bagus banget, kemana saja engkau, bahkan ke dalam lembaga kelaman pun aku akan ikut. Artinya begini, apapun yang menjadi tantangan bagiku dalam mengikut Tuhan tidak akan berubah katanya. Tetapi apa kata Tuhan dalam bagian ini? Coba Bapak Ibu lihat ayatnya yang ke-58. Coba Bapak Ibu lihat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus menyatakan dalam bagian ini bahwa orang yang kelihatan serius ini banget dalam mau mengikut Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, serigala punya liang, tempat untuk istirahat, burung punya sarang untuk tempat istirahat dan berkembang biak. Tetapi orang yang mengikut Tuhan harus seperti Tuhan, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Tuhan ingin menyatakan dalam bagian ini bahwa orang kalau mengikut Tuhan, dia harus tahu bahwa apapun
mesti betul-betul siap. Mengikut Tuhan bukan sekedar ucapan, tetapi panggilan hidup dalam diri, tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Melayani Tuhan juga seperti itu, bukan sekedar ucapan, tetapi sebuah tanggung jawab. Karena itu, ketika orang mengikut Tuhan atau melayani Tuhan, dia mesti tahu bahwa dia sedang menjalankan tugas tanggung jawab. Dia mesti membuktikan, bukan sekedar mengucapkan, menggenapi setiap apa yang menjadi ucapannya. Enggak gampang mengucapkan sesuatu, betul? Orang ini berkata, Tuhan, aku ini sempurna, aku ini pun kemana saja engkau pergi, aku tak peduli apa yang terjadi. Tetapi Tuhan katakan, ingat anak, serigala punya liang, tempat untuk berteduh ketika hujan, tempat untuk berteduh ketika musim dingin, musim panas. Burung punya sarang untuk berkembang biak dan punya tempat untuk beristirahat. Tetapi orang yang mengikut Tuhan jangan berharap demikian. Artinya Tuhan ingin mengantisipasi ketika orang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, menjadi orang Kristen, dia mesti siap terhadap apapun resiko daripada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini tipe idealis. Bapak Ibu bisa melihat orang yang tipe idealis itu, orangnya prinsip, nggak akan goyah terhadap sebuah apa. Tetapi nanti kalau dia salah, dia akan tetap bertahan pada sesuatu yang salah kalau dia tidak dikendalikan. Karena itu, apa maksud Tuhan dalam bagian ini? Lebih baik kita mesti mengerti, nggak sekedar mengucapkan saya ingin mengikut Tuhan, saya ingin melayani Tuhan, tapi saya mesti tahu ada risiko yang harus saya hadapi dari balik iman daripada mengikut Tuhan Yesus Kristus. Penting sekali. Tidak sedikit tantangan terjadi bagi orang yang mulai mengikut Tuhan. Dia sedikit tantangan. Kehilangan pekerjaan, dikucilkan keluarga, mungkin ada tantangan-tantangan yang lain, sok rohani, sok hebat dan sebagainya, bisa menjadi tantangan bagi mengikut Tuhan. Karena itu ketika mengikut Yesus adalah sebuah komitmen di hadapan Tuhan, sebuah pernyataan iman, bukan sekedar ucapan biasa, tetapi janji di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, ini tipe idealis. Saya nggak tahu kalau tipe idealis ini ada di antara kita atau tidak. Ya, begitu menggebu-gebu. Siapa mau apa? Oh saya. Gampang sekali. Ketika pelaksanaan, nanti dululah saya, kan gitu. Ya. Begitu menggebu-gebu. Yang kedua adalah tipe orang yang tidak fokus. Orang ini tidak fokus, lihat Bapak Ibu. Ayat 59 dikatakan, ikutlah aku, tapi itu berkata, aku izinkanlah aku pergi dahulu mengumpulkan bapakku. Betul nggak bapaknya mau dikumpulkan pada saat itu? Belum tentu. Dia hanya menciptakan sebuah alasan untuk syarat dalam mengikut Tuhan. Artinya dia tidak fokus betul-betul untuk mengikut Tuhan. Mencoba menciptakan sebuah alasan. Ada sesuatu yang mesti kukerjakan. Tidak fokus kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Coba Bapak Ibu lihat ayatnya yang ke-60. Apa kata Tuhan? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati membutuhkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bukan berarti Tuhan anti terhadap keluarga. Tuhan tidak anti terhadap keluarga. Tuhan Yesus berada bersama keluarganya, saudara-saudaranya, bersama-sama, tidak anti. Artinya dalam bagian ini Tuhan tidak larang. Hanya ketika diajak mengikut Tuhan, kenapa muncul pertanyaan, aku akan menguburkan bapakku dulu. Kenapa ada alasan lain? Kenapa? Ini tipe orang yang tidak fokus. Mau mengikut Tuhan tapi tidak fokus. Hanya sekedar mau ikut-ikutan. Tidak fokus mengikut Tuhan. Tidak konsen dalam mengikut Tuhan.
nggak konsen kepada panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus, penting sekali. Adakah orang seperti ini? Ada orang seperti ini, Bapak Ibu. Mengikut Tuhan, menjadikan keluarga sebagai alasan dan jawaban atas panggilan Tuhan. Sebetulnya dia menolak panggilan Tuhan, sehingga dia menggunakan alasan keluarga. Bapak Ibu Saudara, ungkapan Tuhan Yesus itu dialah orang mati mengumpulkan orang mati, bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan agar tidak menghormati orang tua. Tetapi Tuhan mau orang yang mengikut Tuhan harus fokus mengikutinya. Tidak usah mirip-miripkan lagi. Artinya Tuhan Yesus kalau ajarkan untuk mengikuti panggilan Tuhan, lihat fokus kepada Tuhan. Haleluya. Ini tipe orang yang tidak fokus, mau ikut Tuhan, tapi mencoba membuat alasan-alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Haleluya. Ya. Pak, kemarin kami tawarkan sekolah ke Manado. Ya, saya katakan bergumul dulu Pak. Kalau mau sekolah ke Manado, guys, ke TT Muat, tempat saya dulu di sekolah sama Ibu Gembala. Saya bersama Ibu Gembala akan menanggung semua biayamu, betul Pak ya? Saya akan menanggung semua biayamu. Dari mulai engkau masuk semester 1 sampai engkau sarjana, kami akan menanggung biayamu. Saya katakan kepada Ibu, betul nggak ya Pak? Saya katakan, tapi kau umuri dulu baik-baik. Kalau enggak, jangan. Ya, bukan karena Gembala punya uang, bukan. Tapi kami sangat tertarik untuk orang yang mau mengikuti panggilan Tuhan secara khusus. Tapi Eva katakan, belum dulu Om, ya Pak ya. Tidak apa-apa. Kalau ada misalnya dari jemaat anaknya yang mau fokus kepada panggilan Tuhan, saya bersama Ibu Gembala akan menanggung semua biayanya. Bukan karena kami punya banyak uang, tidak. Tapi untuk mengikuti panggilan Tuhan, apapun akan kami usahakan. Ya, orang tua tidak usah repot mengeluarkan uang. Wisuda sampai sarjana teologi, S1 itu ijazah negara. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sekolah umum, no, itu nggak bagian saya. Bagian saya khusus untuk sekolah pendeta, ya. Karena kita butuh hamba Tuhan. Gereja butuh hamba Tuhan. Oke, tipe yang ketiga yaitu tipe orang yang tidak punya skala prioritas. Ingat Bapak Ibu ya, nanti tipe ini ada 3 tipe. Yang pertama tipe idealis, yang kedua tidak fokus, yang ketiga adalah tipe orang yang tidak punya skala prioritas, yaitu orang yang terlalu banyak yang dikerjakan, terlalu banyak yang dibuat, terlalu banyak yang diambil, tetapi dia tidak fokus. Mana yang mesti lebih dahulu dikerjakan? Coba lihat. Sehingga Tuhan Yesus berkata, ayat 60. Coba lihat Bapak Ibu. Ayat 62 dikatakan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus mau kita orang yang ketiga ini, tipe orang yang tidak punya skala prioritas. Tuhan mau dia mengerti mana yang lebih utama dalam hidup, mana yang lebih penting dalam hidup. Ketika diperhadapkan pilihan, kita punya banyak pilihan dalam hidup ini. Apa yang akan kita pilih? Pertama, keputusan kita memilih mesti untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Apakah keputusan saya ini memuliakan Tuhan atau tidak? Ada banyak penasihat di dunia ini. Yang pertama adalah Tuhan melalui firman-Nya, melalui hamba Tuhan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga adalah teman. Betul? Belum lagi orang yang datang ke dukun kan? Empat penasihatnya, dukun penasihatnya. Betul? Betul. Ada banyak penasihat. Tetapi orang yang mengerti tentang panggilan Tuhan akan mengerti mana yang mesti dipegang. Ini artinya skala prioritas. Ya, ada banyak orang yang coba-coba untuk mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Ya, kalau saya di sekolah jelas saya tegas kepada mahasiswa-mahasiswi saya tentang mengikut Tuhan itu mesti jelas, mesti tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Ya,
Ada dalam Alkitab Bapak Ibu. Coba kita Bapak Ibu bisa membacanya di rumah masing-masing dalam kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 48 sampai 52. Di sana muncul seorang nama bernama Simon. Simon tukang sihir. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25. Simon ini melihat Petrus mengadakan mukjizat. Simon ini melihat Yohanes melakukan mukjizat. Simon ini melihat Filipus menumpangkan tangan atas orang-orang. Lalu dia berkata, aku sudah tidak terkenal lagi sebagai seorang dukun. Akhirnya dia meminta kepada rasul-rasul, tolonglah tumpangkan tangan kalian di kepalaku supaya aku punya kuasa. Bapak Ibu ingat ya, itu Simon ya, bukan Simon Petrus. Simon tukang sihir. Maksudnya apa? Dia ingin mendapatkan kuasa dari Tuhan tanpa dia bertobat. Lalu dia katakan, nanti aku kasih, apa katanya? Uang. Nanti aku kasih uang. Mencoba mengikut Tuhan. Mencoba melayani Tuhan. Mencoba mengikut Tuhan. Tetapi motivasinya salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran bagi kita saat ini, dari tipe idealis, dari tipe yang tidak fokus, dari tipe yang tidak mengerti skala prioritas, maka kita melihat dari semua ini, 3 tipe ini, apakah Tuhan tahu semua model-model manusia ini? Tahu nggak semuanya? Tahu. Karena itu Bapak Ibu, pelajaran bagi kita berada dalam tipe yang bagaimana? Ada tipe bagaimana kita? Coba, idealis, menggebu-gebu, di tengah jalan kita bingung apa yang mesti kita buat. Yang kedua, nggak fokus, mengikut Tuhan nggak fokus. Ketiga, nggak mengerti mana yang lebih utama. Yang kelihatannya menggebu-gebu, namun sebenarnya sedang menutupi ketakutan dalam mengikut Tuhan. Ada nggak orang mengikut Tuhan pura-pura rohani, pura-pura mengupload hal sesuatu yang rohani, tetapi sebetulnya dia sedang ketakutan? Ada nggak? Ada. Tulis sesuatu di Facebook, tulis sesuatu di apa, kelihatannya rohani, kan gitu ya. Dicek semuanya dari awal juga ada yang rohani, cuma satu itu aja yang rohani statusnya. Yang lainnya pengeluhan, ketakutan dan sebagainya. Ada nggak seperti itu? Ada. Nabi bisa katakan dia bukan pengikut Kristus sejati. Apapun keadaan orang, motivasi orang mengikut Tuhan tahu. Apapun motivasi orang melayani Tuhan tahu. Akan kelihatan nanti hasil dalam perjalanan hidupnya, tantangan yang dihadapi dan sebagainya. Akan melihat, mengikis keaslian, apakah ini asli atau tidak. Dulu ada koin emas perak, betul? Suka dibuat cincin, betul? Ya, kelihatan sepintas dia seperti cincin emas. Tapi lama-lama akan kelihatan dia emas atau bukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Takut gak bisa ini, takut gak bisa itu, takut susah. Apa yang kedua? Orang yang pelin-pelan, gak jelas, tidak serius mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Atau tipe yang ketiga, orang mengerti prioritas hidup dalam mengikut Tuhan. Bukan Tuhan, bukan yang pertama. Masih ada faktor yang lain yang lebih penting daripada Tuhan. Saya butuh makan, keluarga saya butuh makan, saya butuh pekerjaan, saya butuh teman hidup. Karena itu ketika ditawarkan sesuatu, maka saya mesti meninggalkan Tuhan. Saya mesti meninggalkan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali mana tipe kita. Ya, perjalanan hidup, tantangan hidup, godaan akan menjadi alat penguji iman. Apakah kita sungguh-sungguh pelayan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh pengikut Tuhan atau bukan? Ya, ini serius Bapak Ibu. Mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Seberapa kuat panggilan Tuhan dalam hidup kita dalam mengikut Tuhan.
Ya. Mari kita lihat panggilan kita dalam sebuah masing-masing. Sebuah kedua panggilan kita menjadi jemaat GKP KS Ciranjang. Apakah kita menjadi jemaat GKP KS Ciranjang betul-betul atas kesadaran panggilan Tuhan, atau hanya sekadar ikut-ikutan? Ini penting Bapak Ibu. Motivasi kita apa? Tipe kita yang mana? Tipe idealis? Yang menggebu-gebu bagus enggak? Bagus juga. Tapi dia mesti bertahan, dimurnikan motivasinya dalam mengikut. Yang kedua, tipe yang tidak fokus. Diajarkan kembali supaya fokus melihat Tuhan menjadi tujuan hidupnya, kan gitu. Dia nggak menjadi lemah ketika melihat orang. Aduh, saya terganggu dengan dia. Aduh, dia aja begitu. Masa saya nggak bisa, kan gitu ya. Ini orang yang tidak fokus, hanya melihat kepada manusia yang tidak sempurna. Selama Bapak Ibu mengikut Tuhan, melihat manusia, Bapak Ibu tidak akan menemukan orang yang sempurna. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat kepada Tuhan, maka Bapak Ibu melihat pribadi yang sempurna. Ini penting sekali. Penting sekali. Selama Bapak Ibu melihat manusia, Bapak Ibu berarti belum bisa fokus untuk mengikut Tuhan. Karena itu, ketika Bapak Ibu ambil keputusan, mesti lihat, aku istri akan di gereja ini, aku melayani Tuhan, aku menjadi jemaat Tuhan, aku menjadi orang percaya, aku menjadi orang Kristen, bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu. Fokus. Haleluya. Jadi ada persoalan, tidak ada persoalan, tetap mengikut Tuhan. Ada persoalan, tidak ada persoalan, tetap melayani Tuhan. Suami tidak setia, tetap kita melayani Tuhan. Istri tidak setia, kita tetap melayani Tuhan. Jangan jadikan suami kita sebagai teladan, meskipun mereka adalah imam dalam keluarga. Jangan jadikan istri kita jadi teladan. Jangan. Jadikan Tuhan jadi teladan dalam hidup kita. Karena itu apa yang kita kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Haleluya. Penting sekali. Yang ketiga yaitu skala prioritas. Kita butuh makan, betul? Kita butuh pangkat, kita butuh jabatan, butuh teman hidup, butuh suami, butuh anak, butuh yang lainnya, butuh harta enggak? Butuh rumah enggak, Pak Luis? Butuh. Tetapi itu bukan menjadi prioritas yang paling utama. Jangan sampai itu semua belum ada, maka kita berkata, ternyata ini belum ada semuanya. Karena itu ketika mengikut Tuhan, dia mesti mengerti prioritasnya adalah Tuhan. Orang yang tidak mengerti prioritas, dia akan hanyut di bawah sesuatu yang dimilikinya. Ya, Bapak Ibu ya, ingat ya Bapak Ibu ya. Dulu belum punya apa-apa, bisa setia mengikut Tuhan. Betul? Belum punya motor, bisa setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Setelah punya sesuatu, malah semakin menjauh dari Tuhan. Ini orang yang tidak mengerti prioritas. Karena itu, mari kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tunjukkan bahwa mengikut Yesus keputusan. Haleluya. Ada atau tidak ada makanan, atau tidak ada suami, atau tidak ada istri, ada atau tidak ada anak, ada atau tidak ada teman hidup, ada atau tidak ada pangkat, harta, jabatan. Aku mengikut Tuhan bukan karena itu semua. Aku mengikut Tuhan karena iman kepada Tuhan. Haleluya. Ini penting. Jangan jadikan sesuatu yang dari dunia ini yang panah, yang bisa hilang. Harta bisa hilang, jabatan bisa hilang, pangkat bisa hilang, suami bisa hilang, suami bisa hilang. Oh, ibu-ibu kencang banget kalau bilang suami bisa hilang. Udah rencana buruk ini. Sudah bosan rupanya sama suaminya. Istri bisa hilang. Ada ibu-ibu yang bisa, ternyata udah putus asa ini.
Bapak Ibu Saudara, semua bisa hilang, tetapi Tuhan akan tetap selama-lamanya. Haleluya. Karena itu mengikut Tuhan pertaruhannya adalah nyawa, pertaruhannya adalah iman, panggilan kita kepada Tuhan. Jangan jadikan sesuatu yang kita miliki melebihi Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan sesuatu itu melebihi Tuhan, maka kita sedang melakukan penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena itu ketika jam ibadah mesti ibadah ini banyak sekali yang ibadah dari sekolah ini. Penting sekali. Jamnya kita untuk istirahat, untuk bekerja. Tuhan sudah kata 6 hari namanya engkau bekerja, hari ke-7 kita mesti beristirahat, beribadah. Atau mingguan, pasar minggu, gede lagi tagihannya. Bapak Ibu Saudara, apa lagi? Oh, enak sekali aku hari ini berjualan. Kenapa? Pelanggannya ramai banget. Ini tantangan. Ya, tantangan bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, apalagi Bapak Ibu misalnya, betul, nggak muncul di gereja, jam 5 jam 10 muncul di Boklen, muncul di John, muncul di Cipanas, muncul di mana-mana Bapak Ibu, tapi nggak muncul di gereja. Itu hebat. Iya. Haleluya. Penting sekali mengikuti Yesus keputusan kita. Karena itu Bapak Ibu bisa mundur dari GGPK sebagai jemaat. Bapak Ibu bisa mundur dalam sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ambil keputusan itu. Apabila Bapak Ibu tidak bisa, ambil komitmen ini. Kenapa? Karena ketika kita mengikut Tuhan, tidak ada jaminan kita akan punya harta, tidak ada jaminan kita punya pangkat, tidak ada jaminan kita nggak punya masalah. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai hidup kita. Apapun yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil. Ini penting. Tapi tujuan kita bukan berhasil. Keberhasilan adalah akibat mengikut Tuhan, bukan tujuan mengikut Tuhan. Tujuan mengikut Tuhan adalah surga yang kekal. Itu tujuan kita. Kalau kita dapat sesuatu, itulah adalah akibat kita mengikut Tuhan. Bedakan ya Bapak Ibu ya. Tujuan dan akibat bedakan. Tujuan kita masih jelas. Tujuan saya adalah mengikut Tuhan. Ada atau tidak ada apa-apa, pokoknya saya ikut Tuhan. Kalau Tuhan kasih, itu kan bukan tujuan saya. Kalau Tuhan kasih terserah Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Hari ini kita perjuangan terus. Perjuangan kudus adalah perjuangan iman. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil komitmen kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dimanapun atau jemaat yang beribadah mengikuti secara langsung di rumah, mari kita ambil komitmen ini. Mengikuti Yesus adalah keputusanku. Kalau Bapak Ibu berani menyatakan mengikuti Yesus keputusanku, maka Bapak Ibu mesti berani menyatakan apapun yang terjadi, saya tetap mengikuti Yesus. Apapun yang terjadi, saya akan tetap melayani Yesus. Ya Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus kiranya menolong kita dan memberkati kita semua dalam segala doa dan kerinduan kita. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam kita mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup ini. Apa yang bisa kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan? Ya, mendukung misi, mendukung penginjilan dan sebagainya. Perjamuan kudus itu komitmen iman. Ketika Bapak Ibu ambil roti dan anggur ini, lihat bahwa ini adalah sebuah proklamasi iman, bukan sebuah makanan biasa dan minuman biasa yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah Bapak Ibu. Ini adalah peringatan tentang apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anggur dan roti yang telah Tuhan nyatakan bagi kami yang kuduskan. Kami terima kasih untuk firman Allah. Kiranya ini menjadi bekal dalam hidup kami dalam setiap keputusan kami. Mengikut Yesus adalah keputusan kami. Mampukan kami menjadi pengikut Yesus yang memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Berkati perjamuan kudus, berkati juga anggur dan roti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Amin. Saya mengundang Bapak Cawan Kudus untuk maju ke depan.